Praktek tajwid surah Yasin ayat 1 sampai 5. Ya, bacaan mad lazim harfi mukhafaf. Sebab di permulaan surat ada huruf ya, maka hukum bacaannya disebut mad lazim harfi mukhafaf. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti atau wajib, harfi artinya huruf, mukhafaf artinya diringankan. Hurufnya ada 5, yaitu hayun tohuro. Jadi cara membacanya, 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Sin. Bacaan mad lazim harfi musyabba'. Sebab di permulaan surat ada huruf sin, maka hukum bacaannya disebut mad lazim harfi musyabba'. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti atau wajib, harfi artinya huruf, musyabba' artinya dikenyangkan. Hurufnya ada 8, yaitu naquso asalukum. Jadi cara membacanya, 3 alif sama dengan 6 harokat, 6 gerakan, 6 ketukan, 6 kata. Walku. Bacaan idhar komariah. Sebab al-ta'rif bertemu dengan kof, maka hukum bacaannya disebut idhar komariah. Idhar artinya terang dan jelas, komariah artinya sebangsa bulan. Jadi apabila al-ta'rif diumpamakan sebagai bintang dan kof diumpamakan sebagai bulan, maka akan sama-sama kelihatan. Hurufnya ada 14, yaitu abaghi hajjaka wa khof akimah. Kur. Bacaan mufaqomah. Sebab sebelum rasukun ada dhamma, maka hukum bacaannya disebut mufaqomah. Mufaqomah artinya tebal. Dibaca seperti matobi'i sebab fathah berdiri. Mat artinya panjang, tobi'i artinya biasa. Jadi cara membacanya, 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Nilha. Bacaan idhar komariah. Sebab al-ta'rif bertemu dengan ha, maka hukum bacaannya disebut idhar komariah. Idhar artinya terang dan jelas, komariah artinya sebangsa bulan. Jadi apabila al-ta'rif diumpamakan sebagai bintang dan ha diumpamakan sebagai bulan, maka akan sama-sama kelihatan. Hurufnya ada 14, yaitu abaghi hajjaka wa khof akimah. Kim. Bacaan mat arid la sukun. Sebab sebelum wakaf atau tempat pemberhentian membaca ada matobi'i. Mat artinya panjang, arid artinya yang bertemu atau yang mendatang, lihat ya karena sukun artinya mati. Jadi cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama bisa dibaca seperti matobi'i, yaitu 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Yang kedua bisa dibaca 2 alif sama dengan 4 harokat, 4 gerakan, 4 ketukan, 4 kata. Tetapi lebih baik dibaca seperti mat wajib mutasil, yaitu 2,5 alif sama dengan 5 harokat, 5 gerakan, 5 ketukan, 5 kata. Inna. Bacaan gunna. Sebab nun tasjid, maka hukum bacaannya disebut gunna. Gunna artinya mendengung. Hurufnya ada 2, yaitu nun tasjid dan mim tasjid. Nalmu. Bacaan idhar komariah. Sebab al-ta'rif bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya disebut idhar komariah. Idhar artinya terang dan jelas, komariah artinya semasa bulan. Jadi apabila al-ta'rif diumpamakan sebagai bintang dan mim diumpamakan sebagai bulan, maka akan sama-sama kelihatan. Hurufnya ada 14, yaitu abaghi hajjaka wa khof akimah. Mur. Bacaan mufaqomah. Sebab sebelum rasukun ada dhamma, maka hukum bacaannya disebut mufaqomah. Mufaqomah artinya tebal. Lin. Bacaan mat arid la sukun. Sebab sebelum wakaf atau tempat pemberhentian membaca ada matobi'i. Mat artinya panjang, arid artinya yang bertemu atau yang mendatang, artinya karena, sukun artinya mati. Jadi cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama bisa dibaca seperti matobi'i, yaitu 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Yang kedua bisa dibaca 2 alif sama dengan 4 harokat, 4 gerakan, 4 ketukan, 4 kata. Tetapi lebih baik dibaca seperti mat wajib mutasil, yaitu 2,5 alif sama dengan 5 harokat, 5 gerakan, 5 ketukan, 5 kata. La. Dibaca seperti matobi'i sebab fathah berdiri. Mat artinya panjang, tobi'i artinya biasa. Jadi cara membacanya 1 alif sama dengan 5 harokat. La. Dibaca seperti matobi'i sebab fathah berdiri. Mat artinya panjang, tobi'i artinya biasa. Jadi cara membacanya 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Suyro. Bacaan matobi'i sebab sebelum alif ada fathah, maka hukum bacaannya disebut mat tobi'i. Mat artinya panjang, tobi'i artinya biasa. Jadi cara membacanya 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Timmu. Bacaan idgham biuna. Sebab tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya disebut idgham biuna. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, biuna artinya dengan mendengung. Hurufnya ada 4, yaitu ya, non, mim, waw. Qim.
qim. Bacaan mat arit sukun sebab sebelum wakaf atau tempat pemberhentian membaca ada mat tobi'i. Mat artinya panjang, arit artinya yang bertemu atau yang mendatang, li artinya karena sukun artinya mati. Jadi cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama bisa dibaca seperti mat tobi'i, yaitu 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Yang kedua bisa dibaca 2 alif sama dengan 4 harokat, 4 gerakan, 4 ketukan, 4 kata. Tetapi lebih baik dibaca seperti mat wajib mutasil, yaitu 2,5 alif sama dengan 5 harokat, 5 gerakan, 5 ketukan, 5 kata. Tanzih, tanzih, tanzih. Bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan zai, maka hukum bacaannya disebut ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamar atau menyembunyikan, hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Hurufnya ada 15, yaitu bodo syadin soko kudo jas sepatu dasi. Zi. Bacaan mat tobi'i sebab sebelumnya sukun ada kasroh, maka hukum bacaannya disebut mat tobi'i. Mat artinya panjang, tobi'i artinya biasa. Jadi cara membacanya 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Lal'a. Bacaan idhar qamariyah sebab al-ta'rif bertemu dengan ain, maka hukum bacaannya disebut idhar qamariyah. Idhar artinya terang dan jelas, qamariyah artinya sebangsa bulan. Jadi apabila al-ta'rif diumpamakan sebagai bintang dan ain diumpamakan sebagai bulan, maka akan sama-sama kelihatan. Hurufnya ada 14, yaitu abghi hajjaka wa khaf akimah. Zi. Bacaan mat tobi'i sebab sebelumnya sukun ada kasroh, maka hukum bacaannya disebut mat tobi'i. Mat artinya panjang, tobi'i artinya biasa. Jadi cara membacanya 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Zirro. Bacaan idgham syamsiyah sebab al-ta'rif bertemu dengan ro, maka hukum bacaannya disebut idgham syamsiyah. Idgham artinya memasukkan atau menjadikan, syamsiyah artinya sebangsa matahari. Jadi apabila al-ta'rif diumpamakan sebagai bintang dan ro diumpamakan sebagai matahari, maka bintangnya tidak akan kelihatan. Him. Bacaan mat arit sukun sebab sebelum wakaf atau tempat pemberhentian membaca ada mat tobi'i. Mat artinya panjang, arit artinya yang bertemu atau yang mendatang, li artinya karena sukun artinya mati. Jadi cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama bisa dibaca seperti mat tobi'i, yaitu 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 gerakan, 2 ketukan, 2 kata. Yang kedua bisa dibaca 2 alif sama dengan 4 harokat, 4 gerakan, 4 ketukan, 4 kata. Tetapi lebih baik dibaca seperti mat wajib mutasil, yaitu 2,5 alif sama dengan 5 harokat, 5 gerakan, 5 ketukan, 5 kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim.